pembacaan tahlil. Mudah-mudahan tahlil kita, doa kita diijabah oleh Allah sehingga almarhum khususnya pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama baik dari pusat sampai ke daerah diampuni dosa-dosanya dan diterima amal-amal baiknya dan tadi diperkatakan pahala oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian NU yang dirahmati oleh Allah, menginjak pada acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang insyaallah pada malam hari akan disampaikan oleh Pak Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bernufur. Namun kebetulan ini laptopnya mati karena baterainya lowbat, sehingga nanti mungkin materi-materinya bisa menyesuaikan. Insyaallah nanti untuk ceramahnya atau dikasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita batasi juga maksimal 3 pertanyaan. Mungkin ada. Silakan Ustaz. Kalau ilmu ada di laptop kan bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda bi yaumina hadha ila yaumil jazai wa nahba. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jamiyah Nahdlatul Ulama Cabang Bernufur Ustaz Haji Rubai dan semua perangkat-perangkatnya, Ketua PHBI, Ketua Takmir, Ketua apa lagi Pak Andi, pokoknya ketua semuanya lah, Ketua PKB juga yang saya hormati, Bapak-bapak, para ustadz, para kiai semuanya. Ini pelajaran bagi kita Pak, bahwa ilmu itu tidak boleh ada di buku, ilmu tidak boleh ada di laptop, di kita. Sebab kalau ada di kita, maka bagaimana kita menyampaikan ilmu? Nanti hilang, kitabnya hilang juga ilmu. Sebab itu ini mati laptop, ilmu tidak boleh mati. Ya, bapak-bapak, salah satu ajaran dalam Islam, ibadah yang paling tinggi dalam Islam itu menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu, tidak ada yang lebih tinggi. Bahkan banyak hadis menjelaskan itu duduk 1 jam dalam mencari ilmu itu khairun min ayyusalli alfi salati tatawwa, lebih bagus ketimbang salat 1000. Coba bayangkan kalau bulan Ramadan salat kita itu berapa? 23. NU. Tapi kan NU di sini itu 23 diskon 40%. 23 38 60% diskonnya, bukan 40. Tapi yang terpenting para hadirin, apapun dengan ilmu itu, ilmu ikhlas itu sekecil apapun bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk hadirnya kita ke tempat ini adalah dalam rangka mencapai ilmu, mendapatkan ilmu. Kenapa begitu besarnya? Karena ilmu itu sifatnya Allah. Ya, ilmu itu sifatnya Allah. Sedangkan ibadah itu sifatnya Allah. Sebab itu jauh panggang dari api. Kalau orang mencari ilmu tadi berapa? 1 jam 1000. Orang beribadah
Ibadah tanpa ilmu nggak dapat apa-apa. Sebaliknya, ilmu tanpa ibadah pun masih ada manfaat. Ya begitu. Sebab itu hadirin, saya sekaligus mohon maaf sudah berapa hari tidak ngajar di terlalu lama di Jawa. Jadi ini banyak ilmu juga. Jadi di NU itu Pak sekarang tambah hebat. Ya, orang-orangnya ada yang jadi wakil presiden, Pak G. Ma'ruf, Pak Jokowi juga itu orang NU. Mudah-mudahan Pak Andi kan jadi orang NU juga. Ya, saya alhamdulillah barusan bapak-bapak, walaupun kita ngurus NU di tempat terpencil, tapi saya ikut tes di UI ya, baca kitab ini. Kalau ada nanti saya ajak ustadz bisa ke haji tanpa bayar. Yang bisa baca kitab, yang bisa baca kitab, yang bisa baca kitab butuh berapa gitu. Pokoknya minimal saya. Tapi enggak ustadz, saya ajukan ustadz NU yang ada di sini. Ya, yang bisa baca kitab dan nanti dites, disetarakan ilmunya dengan S2. Kalau bisa dengan doktor. Itu bisa ke haji berkali-kali. Karena akan dijadikan memberikan fatwa. Ini di eranya Pak Jokowi, insya Allah. Saya sudah dipanggil ke sana berhadapan dengan Menteri Agama. Tapi itu nomor berapa? Enggak penting. Yang terpenting kita bisa nyambung hati dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Mana lebih enak uang dengan surga, Pak? Kalau masih pikir-pikir dulu. Kalau ditanya mana lebih enak uang dengan surga, sulit ya. Saya mana yakin kepada Allah dengan kepada uang, bapak-bapak? Allah. Oke, bapak-bapak silakan ke Jakarta berbekal iman kepada Allah tanpa bawa ATM. Kira-kira. Nah itu hal-hal yang perlu kita pikirkan kembali, renungi kembali. Betapa kadang-kala kita itu hanya dalam ucapan saja. Oh, saya penting Allah. Kalau dulu itu betul di zamannya Rasulullah. Sampai di dalam Al-Quran, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada umatnya Muhammad 20 saja bisa mengalahkan orang 200. Dulu. Kenapa? Iman. 20 bisa mengalahkan iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu 20 saja bisa mengalahkan 200, berapa berarti satu orang? Berapa? 10. Kenapa? Enggak was-was. Kamu berani? Berani. Mati berani. Kalau saya berani, dia dapat ragu-ragu kan kita masih ragu. Ya, kalau di zamannya Rasulullah enggak ada ragu. Kalau di zamannya Rasulullah was-was yang ada. Was-was itu ibaratnya Allah itu memberikan kamu surga yang kalau kamu makan itu bertahun-tahun. Orang yakin, yakin. Tapi bagaimana aja itu namanya was-was. Itu beda ya. Beda orang syak dengan was-was. Nah,
Maka was-was itu tidak merusak iman. La raiba fihi, tidak ada keraguan itu yang merusak iman. Allah ada enggak? Ya, saya heran ya, ada enggak ya Allah? Itu rusak iman. Tapi kalau ragu-ragu, was-was, Allah ada. Allah itu bisa menghidupkan kamu walaupun kamu dipenggal kepalamu. Allah bisa menghidupkan kamu. Yakin kan gitu? Yakin kan? Kalau kita dipenggal kepala, Allah bisa menghidupkan kita. Yakin kan? Yakin. Tapi bagaimana cara? Itulah sebabnya Nabi Ibrahim itu ditegur Allah. Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Ibrahim, kita saja yakin. Nabi Ibrahim itu melihat bangkai di laut itu dimakan ikan. Kemudian ikan burung makan juga. Jadi dagingnya ikan itu sebagian ada di perutnya ikan, sebagian ada di perutnya burung. Bagaimana cara menghidupkan? Nabi Ibrahim yakin. Akhirnya bertanya, karena ada sedikit itu namanya was-was, ya, itu tidak tenang. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan bangkai yang sebagian dagingnya ada di perutnya ikan, sebagian dagingnya ada di perutnya burung. Bagaimana caranya? Nanti akan bagaimana? Awalam tuh Ibrahim, kamu nggak iman kamu sama saya? Bala walakin yatma'inna qalbi. Enggak ya Allah. Enggak yakin saya. Terus kok bisa begitu? Walakin yatma'inna, saya supaya tenang. Kadang-kadang sedikit. Bagaimana caranya? Itu namanya bukan gak iman. Bukan gak iman. Nggak tahu bapak-bapak nanti kamu ke Jakarta, yakin Allah akan berikan rezeki kamu. Nggak usah bawa uang. Bagaimana kira-kira? saya kira bukan ragu, bukan was-was itu. bukan was-was itu. Pada tingkatan nggak yakin nggak ya. Tapi ragu-ragu, raib. Makanya dalam Al-Quran yang dilarang la raib. Tapi was-was enggak. Karena was-was itu memang bagian dari kehidupan manusia. Nabi Ibrahim saja begitu. Oleh sebab itu hadirin, kembali bahwa sunnah yang akan kita bacakan sekarang itu sunnah, itu manjaya min rasulillahi min qawlin wa fi'lin wa takdirin. Yang disebut sunnah itu apa yang datang dari Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah, yang diperbuat Rasulullah, dan yang didiamkan Rasulullah, itulah sunnah. Jadi Rasulullah menyuruh kamu belajarlah, itu namanya sunnah qauli. Ada sunnah perbuatan. Rasulullah misalnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang fakir, itu dibuat sendiri oleh Rasulullah. Atau Rasulullah diam, ada orang melakukan sesuatu, Rasulullah diam. Ada orang makan itu berkah bahasa biawak ya. Rasulullah diam, enggak mengatakan, enggak melarang, enggak menyuruh. Itu namanya takrir. Itu sunnah. Manjaa min rasulillahi min qaulin wa fi'lin wa takrir. Tiga itulah sunnah yang akan kita mungkin kembangkan dalam bentuk pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.